Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Masdoro, mahasiswa dari STKIP Kusuma Negara, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang materi HAM atau Hak Asasi Manusia. Saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dosen syafaat. Nah, sebelum kita membicarakan tentang HAM, saya ingin menjelaskan tentang bangsa Indonesia terlebih dahulu. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam tetapi satu, yaitu mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu salaka, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama dalam negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti terkandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius, yaitu nasionalisme yang bermoral ketuhanan yang Maha Esa, nasionalisme yang humanistik, yang menjunjung tinggi hak dan manusia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti terkandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius, yaitu nasionalisme yang bermoral ketuhanan yang Maha Esa, nasionalisme yang humanistik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, sosial maupun agama, mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap manusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan suatu pandangan hidup yang jelas, maka bangsa Indonesia memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan berbagai masalah politik yang ada di Indonesia, sosial, budaya, ekonomi, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju tanpa terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM atau hak asasi manusia. Nah, di sini ada hak asasi manusia dan permasalahannya. Hak asasi manusia sebagai gagasan. Dan di sini ada pengertian tentang HAM atau hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia ini anugerah Tuhan yang Maha Esa, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, dan lainnya. Ada 3 hak asasi manusia yang paling fundamental atau pokok, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak memiliki. Nah, di sini ada pun macam-macam hak asasi manusia dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadian manusia. Contohnya, hak beragama. Terus yang kedua, hak asasi politik, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya, hak mengeluarkan pendapat.
Yang ketiga, hak asasi budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak mendapat pendidikan. Nah, saya mengambil 3 contoh saja. Adapun hak asasi manusia yang tercantum dalam pembukaan undang-undang. Yang pertama di alamnya 1, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Setelah itu ada di alamnya keempat, perintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara garis besar, hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27 sampai 34 dapat dikelompokkan menjadi, saya cuma menyebutkan pasal-pasalnya saja, tidak menyebutkan isinya. Yang A itu hak dalam bidang politik di dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Yang B, hak dalam bidang ekonomi dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. C, hak dalam bidang sosial atau dalam bidang sosial budaya. Itu di dalam pasal 29, pasal 31 dan pasal 32. Setelah itu terakhir dan masih banyak lainnya, tapi saya menyebutkan hak saja. Hak dalam bidang hankam itu di pasal 27 ayat 3 dan